16 Safar 1442 kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis keberapa? (200) ya. (220) 230 245 250 nih. Tayyib. Hadis yang ke-251. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Uhruthu, bercocok tanamlah kalian. Fa innal hartha, sesungguhnya bercocok tanam itu mubarak, diberkahi. Wa aktsiru, dan perbanyaklah fihi, pada tanaman tersebut, minal jamajim, dari jamajim. Jamajim itu kalau diterjemahkan di bahasa sekarang itu adalah orang-orangan sawah. Kalau zaman dulu adalah berupa tulang-tulang yang digantungkan untuk mengusir burung-burung yang akan melahap padi yang ditanam. Hadis ini derajatnya dhaif karena mursal. Tetapi perintah untuk bercocok tanam ada hadis yang sahih yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, in qamatis sa'ah, jika terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, sementara tangan kalian sudah memegang bibit tanaman, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha, maka kalau bisa menanam sebelum terjadi kiamat, falyagrisha, hendaklah tetap menanamnya. Nah, ini adalah hasungan keras supaya kita bercocok tanam karena fadilahnya sangat besar, yaitu setiap ada hewan yang memakan dari tanaman tersebut, baik itu manusia atau hewan atau burung atau apapun, maka kita mendapatkan pahala sedekah dari tanaman tersebut. Hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu sebabnya orang-orang muhajirin, mereka suka di Mekah dulu sebelum hijrah, mereka suka memelihara hewan, memelihara ternak. Nah, maka ketika sampai di Madinah, maka diberitahu oleh Nabi SAW, di Madinah ini kurang cocok untuk ternak. Kalau kalian mau kerja, maka uhruthu, maka bercocok tanam saja, ini lebih cocok dengan tanahnya kota Madinah. Jadi maksudnya dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa bekerja itu juga harus cerdas nih. Mana tempatnya yang pas? Kalau tempatnya pasnya untuk sawah, ya untuk sawah. Tempatnya pasnya untuk berdagang, berdagang. Jangan hanya asal-asalan bekerja nih, tapi difikir kira-kira bagaimana yang menghasilkan. 252. Ahsanun nasi, orang yang paling bagus qiraatan, bacaan Qur'annya adalah alladzi idza qara, orang yang dia apabila dia membaca, ra'aita, engkau melihat maksudnya mengetahui, annahu, bahwasanya dia itu yakhsyallaha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi qiraah yang bagus menurut Nabi itu adalah orang yang membaca Qur'annya dengan tadabbur. Karena membaca Qur'an itu ada dua yang kita lakukan. Pertama, mulut kita membaca. Yang kedua, hati kita mentadabburi atau meresapi apa yang kita baca. Nah, maka lebih utama mana? Lebih utama zahirnya, yaitu mulutnya membaca, ataukah batinnya, yaitu hatinya meresapi? Nah, tentu saja amalan batin lebih utama. Nah, maka di sini didefinisikan oleh Nabi SAW, yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah yang meresapi maknanya, sehingga dia tampak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika baca Qur'an menangis, nah itulah yang paling bagus bacaan Qur'annya. 253. Ahsanun nasi qiraatan, orang yang paling bagus bacaannya adalah man qara'al Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, yatahazzanu, dia itu menyedihkan diri bihi, dengannya. Jadi maksudnya membaca Qur'annya dengan menunjukkan kesedihan. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani, derajatnya dhaif. Belum ada derajatnya, ditulis sendiri ya, derajatnya dhaif. 254. Hadis ini palsu. Ahsinu, berbuat baiklah, idza wulitum, apabila kalian itu dijadikan pemimpin, dijadikan wali. Wa'fu, dan maafkanlah, amma malaktum, dari
orang yang kalian kuasai, maksudnya budak. Nah, hadis ini belum ada derajatnya, ditulis sendiri maudhu. Tapi perintah untuk berbuat baik ketika kita menjadi pemimpin itu adalah dalam Al-Quran sudah ada, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahal asitum atau asaitum, barangkali kalian intawallaitum atau tuwullitum, kalau kalian itu menjadi pemimpin atau diserai kepemimpinan, antufsidu fil ardi, kalian berbuat rusak di bumi, wa tuqatti'u arhamakum atau wa taqta'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan kerabat kalian. Nah, ini dilarang oleh Allah. Sebagai pemimpin kemudian sewenang-wenang, itu berarti berbuat rusak di bumi, memutus hubungan kerabat. Tidak boleh, harus berbuat baik. Hadis 255, ahsinu, perbaguslah, jiwara, bertetangga, ni'amillah, dengan nikmatnya Allah. Maksudnya gimana? La tunaffiruha, jangan membikin lari nikmatnya Allah, yaitu dengan cara disyukuri. Faqallama, jarang sekali, zalat, lenyap suatu nikmat, an qaumin, dari suatu kaum, fa'adat ilaihim, lalu kembali kepada mereka, jarang. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi bahwasanya kita diperintahkan untuk syukur nikmat, dalilnya sudah banyak dalam Quran. La in syakartum la azidannakum. Surat apa nih, Bu? Ada yang hafal enggak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, kita ingat-ingat saja Nabi Ibrahim itu ahli syukur. Nah, maka ini surat ayat syukur pada surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Nikmat Allah itu ada dua macam. Ada nikmat dunia, ada nikmat agama. Semuanya sama, harus kita syukuri. Kalau tidak disyukuri, maka nikmat ini bisa lenyap. Kita mendapatkan taufik untuk sholat jamaah, ini nikmat agama. Kita mendapatkan taufik untuk menghadiri pengajian, ini nikmat agama. Kalau kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat kita. Demikian juga nikmat dunia juga begitu, disyukuri tambah. 256, ahsinu, perbaguslah, iqamatas sufufi, menegakkan shaf fis salati, di dalam salat, maksudnya salat berjamaah. Apa yang dimaksud iqamah? Menegakkan shaf. Menegakkan shaf itu mencakup dua hal. Pertama adalah meluruskan shaf, dan yang kedua adalah merapatkan shaf. Jadi shaf itu harus lurus. Lurus artinya sejajar, kaki semuanya sejajar. Nah, yang jadi pedoman itu adalah tumitnya. Kaki ini kan ada depan, ada belakang. Nah, yang jadi pedoman itu bagian belakang, tumit ini. Karena apa? Karena kaki itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau disamakan bagian depannya, itu nanti badannya akan maju mundur, nggak sama. Tapi kalau disamakan bagian belakangnya, otomatis belakangnya, badannya juga akan sama, akan sejajar. Kemudian yang kedua harus rapat. Rapat itu artinya menempel antara kaki dengan kaki. Kalau ada sedikit yang tidak merapat, nah ini namanya furujah. Ini menyebabkan setannya masuk di situ. Nah, itu maksud dari iqamah, menegakkan shaf. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, memang hukum dari menegakkan shaf ini sunnah, tidak wajib. Tetapi beberapa ulama ahli hadis mereka mengatakan bahwa menegakkan shaf hukumnya wajib. Kenapa? Karena adanya ancaman-ancaman dari Nabi SAW. Kalau tidak merapatkan shaf, nanti setan akan masuk. Nah, ini ancaman, sehingga ancaman ini menyebabkan bahwa hukumnya tidak bagus kalau dikatakan sebagai sunnah, tapi wajib. Demikian juga kalau shafnya tidak lurus, menyebabkan hati berselisih, hati umat Islam berselisih, berarti mudah bertengkar. Nah, ini berarti juga ancaman ini. Jangan sampai kita shafnya tidak lurus sehingga hatinya juga tidak lurus. Nah, maka dari hadis-hadis itu para ulama ahli hadis mereka berpendapat bahwa perintah menegakkan shaf wajib, bukan sunnah. 257, ahsinu, perbaguslah, libasakum, baju kalian, wa aslihu, dan perbaikilah, rihalakum. Rihal itu pelana, yang diduduki di atas kuda, namanya pelana. Hatta, sehingga takunu, kalian menjadi, ka'annakum, seolah-olah kalian itu syamatun. Syamah itu tai lalat, finnasi, di tengah-tengah manusia. Hadis derajatnya sahih, riwayat Hakim. Maksudnya adalah
bahwa kita hendaklah tampil di masyarakat dalam kondisi yang rapi, yang baik, sehingga kita itu sesuatu yang bagus, sebagaimana kalau ada tai lalat pada suatu kulit manusia, dia pasti akan jadi perhatian karena bagusnya. Demikian juga kita muncul di masyarakat dalam kondisi bagus, rapi, sehingga jadi perhatian karena bagusnya. Jadi tidak merupakan satu sunnah Nabi bahwa kita berpakaian semau gue, sakar PDW, tidak rapi. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Beliau menyampaikan dalam hadis yang lain bahwasanya Allah itu suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Demikian juga hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka keindahan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita berpakaian indah dengan niatan ini, ya, dengan niatan karena Allah mencintai keindahan, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bersisir nih. Nah, jangan sampai keluar ke salat jamaah misalnya rambutnya model madul sehingga orang tidak senang dengan penampilan kita. Atau mungkin kita salat jamaah sementara kita habis kerja, keringatnya sangat banyak sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita jadi terganggu. Nah, jangan sampai seperti itu, karena salat jamaah ini kumpulan kaum muslimin, hendaklah menjaga kekhusyuan masing-masing para salat jamaah. Hadis berikutnya, ahsinu, perbaguslah al-aswata, suara-suara bil Quran, dengan membaca Al-Quran. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ada hadis sahih yang semisal, ya. Apa lafalnya? Zayyinu hiasilah Al-Quran, bacaan Quran, bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Ini semakna dengan hadis tadi. 259, ahsinu, berbuat baiklah, ila, kepada muhsinil ansar, orang yang berbuat baik di kalangan ansar. Wa'fu, dan maafkanlah, an musiihim, terhadap orang yang berbuat jelek di kalangan ansar. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini maksudnya kita disuruh menjaga jasa orang yang punya jasa. Jadi orang yang punya jasa dihormati, ingat jasanya. Orang-orang ansar jasanya sangat besar. Nabi, orang-orang muhajirin dulu semuanya diusir dari Mekah, nggak punya apa-apa, sampai ke Madinah, kemudian diberi tempat di kota Madinah, dikasih makan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari dijamin makanannya selama di Madinah oleh sahabat beliau namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, nah, ini seorang yang sangat dermawan karena dia tokohnya tokohnya Khazraj. Nah, maka dia jamin Nabi SAW dimanapun beliau, di rumah istrinya yang mana, dikirimi satu jafnah. Ya, jafnah itu satu wadah makanan yang besar yang cukup untuk makan sehari. Nah, dikirim lagi besok harinya, dikirim lagi terus. Nah, ini adalah orang-orang Ansar, punya jasa besar. Maka sebelum wafat Nabi punya pesan ini. Ini salah satu pesan Nabi sebelum beliau wafat, di akhir hayatnya, di atas pembaringan ketika sakit. Nah, salah satu isi wasiat beliau ini, nanti orang-orang Ansar yang berbuat baik kalian perbaiki, berbuat baik pada mereka. Kalau ada yang berbuat jelek maka maafkan. Jadi maksudnya harus mengingat jasanya dulu. Adapun kejelekannya dimaafkan. Nah, termasuk kasusnya tadi Sa'ad bin Ubadah. Kalau kita lihat dalam biografi beliau, bahwasanya beliau termasuk orang yang tidak baiat sama Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga sampai Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia juga tidak mau baiat juga. Wallahu a'lam bishawab, ini riwayat benar atau tidak. Sanadnya memang dhaif, tapi riwayatnya terkenal. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan saja enggak benar. Anggaplah benar Sa'ad bin Ubadah sampai matinya dia tidak berbaiat kepada Abu Bakar, kepada Umar. Nah, ini termasuk dalam bab ini. Wa'fu an musiihim. Maafkan terhadap orang yang berbuat jelek di antara mereka. Udah, dia tidak mau baiat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jeleknya untuk dia, kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya, Dan pastilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena Allah itu Ghafurur Rahim. Apalagi kepada orang-orang Muhajirin Ansar, di mana Allah sudah menjamin laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Demikian juga Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, maka tidak usah kita ungkit-ungkit kesalahan beliau. Sa'ad bin Ubadah ini konon setelah dia tidak mau baiat, maka oleh Sayyidina Umar diberitahu,
Kalau memang kamu tidak mau baiat, ya sebaiknya tidak di Madinah, nanti akan mengganggu kesatuan umat Islam. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, baik, saya akan pergi ke Syam, kemudian sampai di Syam mati. Konon katanya matinya itu dia kencing pada satu lubang, kemudian lubang itu tempatnya jin, jinnya marah, kemudian dipanah, akhirnya mati Sa'ad bin Ubadah. Anggaplah itu riwayat benar, wallahu a'lam. Maka itu tetap urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu mati jelek? Ya, kita tidak mengatakan mati jelek. Ya, dari mana dalilnya orang yang dibunuh jin mati jelek? Malah mungkin bisa dikatakan syahid, karena jin musuh kita, kemudian mereka membunuh kita dengan panah sampai mati. Ya, bisa dikatakan syahid. Wallahu a'lam bissawab. 260. Ahsu, hitunglah hilal Sya'ban, hilalnya bulan Sya'ban, li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Hadis ini derajatnya sahih, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Maksudnya, untuk persiapan menghadapi Ramadan, maka hendaklah sejak Sya'ban itu sudah dihitung kapan hilalnya, kapan tanggal satunya. Kenapa? Karena untuk menetapkan Ramadan itu kan ada dua cara kan. Cara yang pertama adalah kita melihat hilal Ramadan. Kalau muncul hilal Ramadan berarti kita puasa pada saat melihat hilal itu. Kalau tertutup mendung sehingga hilalnya tidak tampak, nah maka cara yang kedua adalah bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Nah, tahunya bulan Sya'ban 30 hari, ya kita harus tahu kapan tanggal satunya Sya'ban. Nah, maka untuk menghadapi Ramadan itu melihat ru'yatul hilalnya tidak hanya Ramadan saja, Sya'bannya juga ru'yatul hilal. Supaya mengetahui kapan betul-betul Sya'ban itu masuk tanggal 1, nah, nanti ketika Ramadan kita bisa persiapan menghitungnya pada hilalnya. 261. Uhduru, hadirilah al-jum'ata, jumu'atan, wadnu, dan mendekatlah minal imam, kepada imam. Fa inna rajul, karena seseorang itu la yazalu yataba'at, tidak henti-hentinya menjauh, hatta yuakhir, sehingga dia itu dimundurkan, fil jannah, di dalam jannah, wa in dakhalaha, meskipun dia masuk jannah. Hadis ini menghasung kita untuk mendekat kepada imam pada saat Jumatan, khutbah Jumat. Yang dimaksud mendekat kepada imam menurut para ulama adalah fis shaffil awal, yaitu berada pada shaf yang pertama. Zaman dulu orang kalau berada pada shaf yang pertama, dia bisa mendengar suara khatib, karena khatib waktu itu belum ada mic. Nah, maka semakin jauh semakin tidak dengar khutbah. Nah, sekarang meskipun sudah ada mic, tetap saja ini hadis berlaku sampai hari kiamat, mendekat kepada imam, yaitu berada pada shaf yang pertama, supaya kita mendapatkan fadilah, yaitu ditinggikan derajatnya di dalam jannah. Para ulama mengambil istimbat atau kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya kondisi seseorang di hadapan Allah nanti di hari kiamat, di dalam jannah, itu sebagaimana kondisi dia pada waktu Jumatan dulu di dunia. Sebagaimana kita setiap Jumat dikumpulkan di dunia ini di masjid, maka nanti di dalam jannah juga setiap Jumat akan dikumpulkan. Nanti akan berjumpa, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedekatan kita kepada Allah pada waktu itu adalah sama dengan kedekatan kita kepada imam pada waktu Jumatan. Sehingga hukum asalnya adalah bahwa setiap kita haruslah memelihara supaya berada di shaf yang pertama, yaitu dengan datang di awal pada waktu Jumatan. Yang dimaksud diakhir fil jannah, dimundurkan dalam jannah, ini maksudnya dia dikasih jannah yang tingkatan rendah, tingkatan bawah. Kenapa kamu di bawah tingkatannya? Karena kamu dulu pilih di luar. Bahkan sebagian orang itu ketika Jumatan pilih di luar masjid. Kenapa ngudut? Nah, ini enggak benar seperti ini. Jumatan malah ngudut. Jumatan bukan waktunya untuk ngudut. Tapi tampaknya ini salahnya juga imam, karena khutbahnya terlalu lama sehingga mereka gunakan untuk ngudut supaya nyaman. Tayyib. Kemudian hadis berikutnya 262. Ihfaz, jagalah lisanaka, lidahmu. Hadis ini sahih, belum ada tulisannya, belum ada derajatnya, ditulis sendiri sahih. Maksudnya menjaga lisan adalah jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga lisan ini sangat penting sekali karena merupakan kunci dari seluruh kebaikan amal kita. Dalilnya pada surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki seluruh amal.
Jadi lidahnya kalau lurus, amalnya lurus semuanya. Maka lidah ini adalah kunci. Maka para ulama katakan ada dua anggota tubuh manusia yang inti. Yang pertama anggota tubuh yang zahir, paling inti adalah lidahnya. Kalau lidahnya baik, semuanya baik. Yang kedua adalah hatinya, ini yang batin. Kalau hatinya baik, maka semuanya juga akan menjadi baik. Mudah-mudahan semua kita diberi lisan yang saleh dan hati yang tahir. Amin ya rabbal alamin. 263. Ihfaz, jagalah ma baina, apa yang ada di antara lahyaika, kedua rahangmu. Maksudnya mulut. Jagalah mulut. Wama, dan apa yang baina antara rijlaika, kedua kakimu, maksudnya kemaluan. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi ada hadis yang semisal dengannya. Ini disahihkan oleh Suyuti, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Adapun hadis yang semisal dengannya, lahyaihi, kita cari yang sahih ya. Ithnani tudkhilanil jannah, dua perkara menyebabkan masuk jannah. Man hafidha, siapa yang menjaga ma baina lahyai, apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu mulutnya, warijlaihi, antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, dakhalal jannah, dia pasti masuk jannah. Riwayat Kharaiti, derajatnya sahih. Nah, maka hadis tadi maknanya sahih, kita disuruh menjaga mulut dan kemaluan, karena kalau tidak dijaga menyebabkan masuk ke dalam neraka, kalau dijaga menyebabkan masuk ke dalam jannah. Nah, bagaimana cara menjaga kemaluan? Salah satunya hadis berikutnya 264. Ihfaz, jagalah aurataka, auratmu, kemaluanmu, illa min zaujatik, kecuali kepada istrimu, au ma malakat yaminuk, atau budakmu. Qila, ditanyakan, berarti ini ada sahabat yang bertanya. Idza kana, apabila adalah al-qaumu, suatu kaum itu, ba'duhum fi ba'din, sebagian mereka bersama sebagian yang lain, jadi maksudnya ada beberapa orang. Qala, maka Nabi bersabda, in istata'ta, kalau kamu bisa, alla yarayannaha ahadun, bahwasanya tidak ada seorang pun melihat auratmu, fala yarayannaha, maka jangan sampai ada yang melihat. Qila, ditanyakan lagi, idza kana ahaduna khalian, kalau salah satu di antara kami lagi sendirian, enggak ada orang. Qala, beliau mengatakan, Allahu, Allah itu ahaqqu, lebih berhak, ayyustahya minhu, untuk malu terhadap Allah, minan nasi, daripada malu kepada manusia. Jadi jangan bugil meskipun lagi di rumah sendirian. Karena apa? Allah masih melihat kita dalam semua kondisi. Boleh bugil apabila diperlukan, misalnya mandi, misalnya hubungan intim. Tetapi ketika tidak diperlukan, kenapa bugil? Boleh hanya membuka baju saja bagian atas bagi laki-laki, karena auratnya kan dari pusar sampai lutut, sampai paha, sampai lutut. Nah, maka kalau hanya ngeliko, enggak masalah. Nah, karena kondisi hari-hari ini kan panas nih, sementara di rumah tidak ada AC misalnya, nah, maka lepas baju enggak masalah. Untuk laki-laki ini tidak membuka aurat, karena aurat hanya di pusar sampai lutut. Dari hadis ini, jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Para ulama mengambil hukum bahwasanya suami dan istri sama-sama boleh saling melihat aurat. Ini secara hukum. Adapun hadis-hadis yang melarang jangan melihat aurat istri, maka itu adalah hadis yang dhaif. Tidak ada satupun yang sahih. Kalimatnya ini, yurithul ama. Idza jama'a ahadukum, kalau seseorang itu hubungan intim, fala yanzur ilal farj, jangan melihat kepada kemaluan. Fa innahu yurithul ama, menyebabkan matanya buta. Konon Ibnu Abbas itu matanya buta karena beliau dulu ketika hubungan intim baik dengan istrinya atau budaknya itu suka melihat. Tapi itu adalah sekedar pendapat. Taunya dari mana bahwasanya Ibnu Abbas buta gara-gara itu? Kan itu kan pendapat saja kan. Apakah dia tahu betul-betul bahwasanya butanya gara-gara itu? Wala yukthiril kalam, jangan banyak bicara ketika hubungan. Fa innahu yurithul khars, karena bisa menyebabkan bisu. Tetapi hadis ini derajatnya maudhu, palsu, nah, sehingga hukumnya dua-duanya tadi semuanya mubah. Ngomongan boleh, kemudian melihat boleh. Hanya secara adab dibahas oleh para ulama. Secara adab bagus enggak melihat kepada kemaluan itu? Kalau memang
di suatu kampung atau suatu adat mengatakan itu tidak bagus, ya nggak usah dilakukan. Tapi kalau suatu adat menganggap itu nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Ya, karena adat suatu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda-beda. Mungkin di adat Jawa dianggap tabu atau tidak bagus, sementara di adat Arab dianggap nggak ada masalah, atau mungkin sebaliknya. 265. Ihfaz, jagalah, wudda, kekasih, abika, bapakmu. La taqta'hu, janganlah engkau memutus dengan dia. Fayudfi'ullahu, maka Allah akan memadamkan nuraka, sinarmu. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani. Maksud hadis ini adalah kalau bapak kita punya orang-orang yang dia kasihi atau teman-teman dekat, maka teman-teman dekat bapak kita itu hendaklah masih kita sambung setelah bapak kita wafat. Jadi jangan sampai dengan wafatnya bapak kita kemudian hubungan jadi putus. Inilah termasuk dalam bab birrul walidain. Jadi bakti sama orang tua itu tidak hanya ketika masih hidup, ketika sudah wafat juga begitu, birrul walidain. Bagaimana caranya? Sambung orang-orang dekatnya bapak. Ini dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Suatu hari Ibnu Umar ini menaiki onta dan membawa keledai. Biasanya orang Arab gitu, kalau pergi jauh itu membawa onta sama keledai. Keledainya ini digunakan untuk rehat. Seandainya dia lelah berada di atas onta, maka dia nanti akan pindah pada keledainya. Jadi keledainya hanya dituntun saja, tapi nanti ketika lelah dia akan naik. Nah, kalau sudah fresh lagi nanti balik sama ontanya lagi. Nah, waktu itu dia menemui seorang Arab Badui, kemudian beliau mengatakan, ini keledai silahkan dipakai, suruh bawa. Kemudian sorbannya Ibnu Umar dilepas, dikasihkan kepada Arab Badui tadi. Maka ditegur, ini orang Arab Badui, orang yang dikasih 1 dirham aja sudah senang, ngapain dikasih keledai, ngapain dikasih sorban. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan, kamu nggak tahu, ini adalah orang yang keluarga orang yang dulu dekat sama bapak saya, sama Sayyidina Umar. Nah, maka saya jaga terus sampai akhir hayat beliau. 266. Ihfadhuni, jagalah saya, fil Abbas, dalam Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu, karena sesungguhnya Abbas itu ammi, dia adalah pamanku, wasinwu abi, dan semisal bapakku. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi ada hadis yang menyuruh kita untuk menjaga hak paman. Hadis itu bunyinya, inna ammar rajul, sesungguhnya pamannya seseorang adalah sinwu abihi, semisal dengan bapaknya sendiri. Hadis riwayat Tabarani sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lain. Ammur rajul sinwu abihi. Nah, maka menghormati paman sama dengan menghormati bapak kita sendiri. Karena itulah dalam hadis ini dipesankan, jagalah hak saya dalam paman saya. Maksudnya hormatilah paman saya karena dia itu adalah paman saya. Itu haknya saya. Kalau kamu tidak menghormati pamanku, berarti kamu sama dengan tidak menghormati aku, tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena paman itu sama dengan bapaknya sendiri. 267. Ihfaduni, jagalah saya, fi ashabi, dalam sahabat-sahabat saya, wa ashari, dan sihir-sihir saya. Ya, sihir itu adalah kerabat dari hubungan persemendaan, dari hubungan perkawinan. Ya. Misalnya menantu Nabi, mertua Nabi, dan sebagainya. Ya. Faman hafidhani, maka barang siapa yang menjaga saya, fihim, dalam mereka, hafidhahullahu, Allah akan menjaganya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa man lam yahfalni, dan barang siapa yang tidak menjaga hak saya, fihim, pada mereka, takhallallahu minhu, Allah akan melepas diri darinya. Wa man takhallallahu minhu, dan barang siapa yang Allah itu melepas diri darinya, ausyaka, maka nyaris ayyakhudahu, Allah akan menyiksanya. Hadis ini derajatnya palsu. Belum ada tulisannya, ditulis sendiri. Hadis ini derajatnya maudhu'. Hadis berikutnya 268. Ahfu, potonglah asyawariba, kumis-kumis,
Wa'afu, dan biarkanlah al-liha, jenggot-jenggot. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya janggut nih. Hadis ini derajatnya sahih. Demikian juga hadis setelahnya semakna 269. Ahfu, potonglah asyawariba, kumis-kumis. Wa'aful liha, biarkan janggut. Wala tashabbahu, jangan menyerupai bil yahud, orang-orang Yahudi. Tapi hadis ini derajatnya dhaif yang ini, yang sahih yang sebelumnya tadi. Hadis berikutnya 270 ini juga semisal tapi ada tambahan. Ahfus syawariba, potong kumis. A'ful liha, biarkan jenggot. Wantafu, wantafu ya. Wantafu atau wantifu, ada harakatnya enggak? Apa? Wantifu. Dan cabutlah asy'ara, bulu, alladzi yang fil anaf, pada hidung-hidung. Hadis ini derajatnya dhaif, maksudnya dhaif pada tambahan terakhirnya ini. Cabutlah bulu pada hidung, ini yang dhaif. Kalimat pertama, potonglah kumis, panjangkan atau biarkan jenggot, ini sahih. Karena itu untuk bulu yang ada di hidung ini bebas mau diapakan. Kalau panjang, boleh dicabut sebagaimana hadis ini, tetapi dhaif. Boleh juga dipotong dengan gunting, nggak ada masalah. Tapi untuk yang lain-lain, bulu-bulu yang lain itu sesuaikan dengan sabda Nabi SAW. Bulu kemaluan sabda Nabi adalah bukan cabutlah, tetapi keriklah, maka dikerik. Bulu ketiak sabda Nabi adalah cabutlah, maka dicabut, bukan dikerik. Jadi sesuaikan dengan lafal sabda Nabi SAW. Apa makna dari ahfus syawarib? Diperselisihkan oleh para ulama. Kita kenal 4 madhab nih. Madhab Hanafi dan juga madhab Hambali. Jadi madhab yang pertama sama madhab yang terakhir berpendapat bahwasanya ahfus syawarib itu maksudnya kumisnya ini dihabiskan total sampai enggak tersisa. Berarti pakai kerik, dikerik. Adapun madhab 2 yang tengah, Maliki sama Syafi'i, mereka berpendapat bahwa ahfus syawarib itu maksudnya memotong tetapi disisakan. Saya mengikuti pendapat Maliki dan Syafi'i. Kenapa? Kata guru saya, Syekh Walid hafizahullah, praktek para sahabat ketika mereka mencukur kumis, itu kumisnya masih disisakan. Sayyidina Umar kalau marah kan melintir kumisnya, berarti masih ada kumisnya yang disisakan. Maka kata beliau, ambil satu siwak, siwak yang kecil, kemudian ditaruh di sini. Apa yang lebih panjang dari siwak itu dipotong. Tapi tentu saja untuk orang-orang Arab yang kumisnya panjang-panjang gitu. Untuk orang Indonesia yang kumisnya dikit-dikit ya dipotong aja, nggak harus disisakan satu siwak gitu. Yang penting ada sisanya. Dipegangin ada sisa. Nah ini berarti sudah tersisa. 271. Kemudian dari kasus tadi itu ya, bahwasanya para sahabat mereka potong kumisnya dengan disisakan, itu kita mengambil pelajaran juga bahwasanya fahmus sahabah hujjah. Pemahaman para sahabat terhadap hadis Nabi itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena para sahabat itu yang paling paham sabda Nabi. Nabi mengatakan ahfus syawarib. Apa maksudnya? Dihabiskan atau dipotong tetapi disisakan. Ternyata praktek sahabat disisakan. Nah, berarti itu paham yang benar. Karena yang paling paham perkataan gurunya adalah muridnya. Meskipun dari sisi bahasa, kata-kata ahfa yuhfi itu adalah istiqsal, artinya ditotalkan habis, itu dari sisi bahasa. Tetapi para sahabat Nabi mereka juga ahli bahasa, dan mereka ketika mendengar Nabi mengatakan ahfus syawarib, prakteknya tidak dihabiskan tapi disisakan. Maka berarti maksud yang lebih benar, pendapat yang lebih kuat insyaallah bahwa ahfus syawarib ini disisakan. 271. Ahakku, paling berhaknya, ma shallaitum, yang kalian lakukan salat, yaitu salat jenazah maksudnya, adalah ala atfalikum, untuk anak-anak kecil kalian. Jadi maksudnya meskipun yang mati masih kecil tetap hendaklah disolatkan. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani. Adapun hukumnya, mensolati jenazah anak kecil itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau ada anak kecil mati sebelum balik langsung dikuburkan tidak dosa.
Misalnya dia mati di rumah sakit. Nah, rumah sakit mengatakan ini harus di-covidkan cara penguburannya. Tidak boleh dibawa ke masjid, ya sudah, langsung dikuburkan nggak apa-apa, nggak disolatkan nggak apa-apa. Tapi kalau orang dewasa maka wajib disolatkan. Sebelum dikuburkan disolatkan, meskipun berada di dalam mobil ambulan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Disolatkan. Dalilnya apa? Bahwasanya anak kecil tidak wajib untuk disolatkan. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW terhadap putra beliau, namanya Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak dari Maryah. Maryah adalah budak Nabi SAW. Mati usia 1,5 tahun pada tahun 10 Hijriah. Kemudian langsung dikubur Nabi SAW tanpa disolatkan. Berarti mensolatkan jenazah anak kecil hukumnya hanya sunnah. Sama dengan mati syahid, disolatkan boleh, tidak disolatkan juga boleh, bebas. Karena sebagian syuhada disolatkan Nabi, sebagian tidak. 272, uhilla dihalalkan adz-dzahabu emas wal hariru dan sutra li'inathi ummati untuk para wanita dari umatku, umat Islam. Wa hurrima dan diharamkan ala dzukuriha kepada laki-laki dari mereka. Jadi khusus untuk laki-laki emas sama sutra ini haram. Adapun untuk wanita emas sama sutra adalah halal. Saya ingin bertanya, ini hadis menunjukkan fadilah wanita napa laki-laki? Menurut sebagian orang, hadis ini menunjukkan fadilah laki-laki dibandingkan wanita. Laki-laki itu sudah komplit sehingga tidak perlu perhiasan, dilarang. Wanita belum komplit maka perlu perhiasan. Ya wes nganggo emas oleh, ya wes nganggo sutra oleh. Cocok bukan, Pak? Bahkan laki-laki itu saking komplitnya harus ada yang dipotong bagian tubuhnya, wajib dong, khitan itu, karena saking komplitnya. Nah, kalau perempuan nggak wajib khitan, ya karena tadi tidak komplit tadi. Nah, itu bagi yang apa melebihkan laki-laki, dalilnya begitu. Bahkan juga ada yang mengatakan fadilah laki-laki salah satunya adalah ini jenggot. Wanita mana ada jenggotnya? Orang neng. Ini perhiasan murni langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan nggak dikasih, akhirnya masang-masang perhiasan sendiri kayak cincin, kayak gelang, kayak kalung. 273, uhillat dihalalkan lana untuk kami maitatani, 2 bangkai, wadamani dan 2 darah. Fa amma adapun al maitatani, 2 bangkai, falhutu maka ikan, wal jaradu dan belalang. Wa ammad damani adapun 2 darah, fal kabidu maka hati, wattihalu dan limpa. Hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Menurut Syekh Albani sahih, tapi menurut muridnya yang namanya Syekh Zuhairi, hadis ini dhaif. Tapi anggaplah dhaif. Kenapa? Anggaplah dhaif ya. Dhaifnya dhaif secara marfu' saja, tapi sahih dari perkataan Ibnu Umar. Jadi kata beliau Syekh Zuhairi bahwasanya hadis ini kalau dikatakan sebagai sabda Nabi dhaif. Tapi benarnya adalah ini perkataan Sayyidina Ibnu Umar, bukan sabda Nabi. Nah, tetapi meskipun ini hanya perkataan sahabat, bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena di sini kata-katanya uhillat dihalalkan lana untuk kami para sahabat maitatani 2 bangkai. Yang menghalalkan siapa? Pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun hadisnya mauquf, hanya perkataan sahabat, tapi dianggap marfu', dianggap sabda Nabi. Kenapa? Uhillat dihalalkan, itu yang menghalalkan hanya yang boleh Nabi. Enggak ada satupun orang boleh menghalalkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pasti menghalalkannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, mau dikatakan hadis ini sahih atau dhaif, tetap saja isinya bisa dijadikan pedoman. Al-hut ikan, al-jarad belalang. Persamaannya apa antara ikan dengan belalang ini? Sama-sama dia tidak punya darah. Sehingga para ulama mengatakan hewan itu dalam masalah penyembelihan dibagi 2. Kalau hewan itu punya darah, maka cara penyembelihannya adalah dipotong bagian lehernya ini. Kalau sudah terpotong bagian lehernya, yaitu uratnya di situ, maka dia sudah halal. Kalau sudah disiapkan bismillah. Tapi yang tidak punya darah, maka cara menyembelihnya adalah dengan mematikan dengan cara apapun boleh, yang penting cepat menyebabkan kematian.
lele misalnya, paling cepat mematikan gimana? Kalau memang cara mematikan paling cepat dipukul kepalanya, diremuk, ya berarti diremuk kepalanya. Kemudian misalnya bekecot, cara memasaknya gimana? Ya, bekecot termasuk yang tidak punya darah. Maka cara menyembelihnya atau mematikannya adalah dengan cara apapun yang menyebabkan dia cepat mati. Misalnya dengan air panas, setelah air panas mendidih dimasukkan, kalau memang itu menyebabkan paling cepat kematian, ya dengan cara itu. Maka ini caranya memasaknya atau mematikannya dikembalikan kepada semua yang di bidangnya, yang pakar di bidang tersebut. Maka di sini karena ikan tidak ada darah dan juga belalang tidak ada darah, ini tidak ada penyembelihan terhadap keduanya, dan kalaupun sudah mati maka masih tetap halal berdasarkan hadis ini. 274. Ihlifu, bersumpahlah billah dengan nama Allah, wa birru, dan berbuat baiklah, wasduku, dan jujurlah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu yuhibbu, suka, ayyuhlafa bihi, bahwasanya disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Bersumpahlah dengan nama Allah. Dalam Islam sumpah itu hanya boleh dengan dua cara dan hanya sah dengan dua cara saja. Pertama, sumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Al-Aziz, demi Al-Ghaffar. Yang kedua, sumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demi rahmat Allah, demi izzahnya Allah, demi ampunannya Allah, ya, semua sifat-sifat Allah boleh kita bersumpah dengannya. Selain dua cara ini, maka sumpah itu dosa, tidak boleh, dan sumpah tersebut tidak sah. Jadi seolah-olah nggak ada sumpah. Misalnya seseorang bersumpah, demi Ka'bah saya akan kasih kamu duit 1 juta. Setelah itu dia tidak ngasih, nah, ini tidak berdosa. Kenapa? Karena sumpahnya tersebut tidak sah, batil, sehingga apa? Seolah-olah tidak ada sumpah tadi. Tapi dia berdosa karena dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Birru, maksudnya gimana? Maksudnya kalau sudah sumpah dilakukan. Itu maksudnya birru dalam bab sumpah. Jadi ada birrul walidain, artinya adalah bakti sama orang tua. Kalau birrul hilaf, ini maksudnya adalah melakukan isi sumpahnya. Kalau udah sumpah harus dilakukan, jangan dilanggar. Wasduku, jujurlah. Jadi maksudnya isi sumpah harus benar. Maka sumpah itu ada dua kewajiban. Pertama, sumpahnya isinya harus jujur. Kalau isinya bohong maka dosa. Yang kedua, sumpah harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan juga berdosa. Kalau ingin tidak berdosa, bayar kafarah sebagai ganti dari tidak melaksanakan sumpah tadi. 275 terakhir nih. Ihlikuhu, gundullah dia, kullahu semuanya, awitrukuhu, atau biarkanlah dia, kullahu semuanya. Hadis ini sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak kecil rambutnya ini sebagiannya dipotong, sebagiannya dibiarkan. Nah, maka Rasulullah mengatakan gundul semuanya atau biarkan semuanya. Jadi cukur rambut yang benar adalah semua rambut ini harus kena gunting. Tidak boleh hanya misalnya bagian pinggirnya saja yang kena, kemudian atasnya dibiarkan, nggak boleh. Kalau semuanya kena, nah ini sudah benar. Tapi kalau sebagiannya ditipiskan, sebagiannya masih lebih tebal, ini insya Allah nggak ada masalah. Karena ini sabda Nabi, lafalnya ihlikuhu kullahu awitrukuhu kullahu. Jadi kalau mau digunting semuanya kena, kalau mau dibiarkan ya semuanya dibiarkan. Tidak boleh sebagiannya kena gunting, sebagiannya tidak kena. Kalau semuanya kena, sementara bagian sini lebih tipis supaya ini lebih rapi, karena biasanya bagian sini yang paling tidak rapi. Nah, maka bagian yang atas lebih panjang, nggak ada masalah, insyaallah taala tidak termasuk qaza' yang dilarang. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kita cukupkan. Mungkin ada pembahasan sebelum kita tutup.